Taois ini berpura-pura sebagai orang buta untuk memijat gadis itu. Melafalkan Amitabha 3 kali. Saatnya bersiap untuk pijat. Ditemukan di belakang gadis itu. Asap hitam mengepul. Si Taois segera merasa tidak biasa. Dia mengeluarkan satu azimat. Menempel bagian punggung gadis itu. Krim apa yang kamu pakai? Panas sekali. Ini adalah azimat hilang yang bisa dilihat dengan mata. Si Taois segera menggunakan tenaga dalam untuk membantunya mengeluarkan roh jahat. Sangat cepat gadis itu rileks sampai tertidur. Si Taois juga duduk di satu sisi dan tertidur. Tidak lama kemudian pelanggan bangun. Ketika Taois itu melihat gadis seperti musim semi di depan matanya. Dia sangat kagum. Bingung dengan sepasang kacamata. Mengaku dalam hati. Tolong pakai baju. Itu mudah masuk angin. Mengapa kamu tahu aku tidak memakai baju? Akhirnya rahasianya terungkap. Untungnya, Taois itu cerdas. Penjelasannya barusan dia rasakan saat dipijat. Saat ini, pelanggan dapat yakin. Berpakaian dan pergi keluar. Tapi itu belum beberapa hari. Gadis itu ke sini untuk memijat lagi. Kali terakhir. Jauh lebih baik setelah melakukan pijat untukku. Tapi 2 hari ini. Merasa. Tidak baik lagi. Si Taois dalam hatinya berkata tidak baik. Energi jahat pada gadis ini. Lebih ketat dari sebelumnya. Pikirkan bola balik. Dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Lalu lepas kacamatanya. Aku adalah seorang Taois. Berkultivasi di dunia manusia. Pura-pura buta. Ini untuk menghindari mata telinga. Kemudian dia memberitahu gadis itu di tubuhnya memiliki roh jahat. Dan juga ingin pergi ke rumahnya untuk melihat. Gadis itu juga agak perkaya. Tetapi pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk membawa si Taois. Dia baru saja memasuki rumah. Terpikat oleh keangkuhan. Tepat pada saat ini. Dia tiba-tiba melihat setumpuk surat di sudut. Pergi dekat dan sentuh surat itu. Segera terhubung ke penyebab energi jahat. Benar. Ini surat-suratnya. Si Taois segera menanyakan gadis itu. Siapa Fu Hongdong? Dia. Orang ini telah mengejarku untuk sementara waktu. Surat-surat ini adalah surat cinta yang dia tulis untukku. Taois berpikir dan tidak paham. Tanya lebih lanjut. Jadi di mana dia sekarang? Setahu aku. Sepertinya beberapa waktu yang lalu telah meninggal. Dimakamkan di kuburan di gunung. Si Taois segera mengerti. Setelah tahu alamatnya. Dia sendiri ke gunung. Mencari tempat si bucin itu. Hanya melihat si Taois menggunakan pedangnya untuk memukul batu nisan. Bawa surat ini lagi lempar ke tanah. Setelah itu asap biru muncul. Itu benar, ada hantu di sini. Si Taois tidak banyak bicara lagi. Langsung ke tema utama. Saya Haoan diundang untuk menangkap kamu. Aku tahu di hatimu ada dendam yang sulit untuk dilenyapkan. Apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Bicara padaku. Saya membantumu melakukannya. Biarkan aku segera reinkarnasi. Siapa sangka hantu ini bukan hantu yang baik. Masih ingin gadis itu pergi ke dunia lain bersamanya. Si Taois sangat marah. Apakah kamu percaya aku memukuli kamu sampai mati? Jangan terlalu banyak seperti itu. Dimarahi di wajah seperti itu. Hantu itu mulai lebih menuntut. Letakkan majalah yang aku sembunyikan di samping tempat tidur. Membakar untukku. Sepertinya menjadi hantu juga cukup membosankan. Tapi si Taois masih tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Menjadi hantu masih belum pantas. Seumur dalam hidup dia tidak menyukaimu. Tetapi hantu itu mengatakan bahwa dia dan Oan-Oan telah jatuh cinta untuk sementara waktu. Namun, Haoan mengatakan sebelumnya. Hantu ini hanya mengikutinya untuk sementara waktu. Buat si Taois ini memiliki keraguan. Melalui investigasi. Si Taois baru mengetahui bahwa Fu Hongdong ini meninggal karena kelelahan organ tubuhnya. Di mana dia biasa pergi sebelum dia meninggal adalah kelas yang disebut berencana untuk membesarkan tubuh pria.
Si Taois merasa bahwa kelas ini sangat mencurigakan. Jadi berpura-pura mendaftar untuk belajar untuk mencari tahu informasi. Tuhan tidak bergantung pada orang yang patah hati. Tidak lama kemudian, dia dari tempat tuannya. Tahu sejenis azimat kertas. Ini azimat inkarnasi ini. Untuk mengundang peri datang. Aku hanya perlu memohon padanya. Tidak ada yang tidak bisa tercapai. Apakah bagus seperti itu? Lihat Taois tidak percaya. Paman itu menyuruh dia membawanya pulang untuk dicoba dulu. Tidak kehilangan uang. Ini sangat sederhana untuk digunakan. Hanya sampai setengah malam. Masukkan jimat ke dalam semangkuk air. Letakkan mangkok air di depan cermin lagi. Pengikut Tao. Hei, memang ada peri dengan penampilan tampan ini. Ini terlalu jelek. Saya terutama mengandalkan kekuatan. Setelah itu, Taois dari tempat peri mengetahui. Dengan jimat, Anda dapat berdagang dengan peri. Peri akan masuk pada orang yang dia suka. Tapi ini tentu saja bersyarat. Orang yang berurusan dengan peri. Bagi setengah dari energi yang untuknya. Hal ini buat si Taois tidak mengerti. Seolah-olah itu setengah energi hidup. Fu Hongdong tidak akan bisa mati. Mereka semua serakah. 1 kali tidak cukup. Masih ada 2 dan 3 kali lagi. Buatan sendiri, tidak bisa lepas. Taois itu jadi marah. Tarik pedang kayu dan tusukkan ke jimat. Peri itu segera berubah menjadi asap dan menghilang. Namun, di tangannya, dia masih memiliki banyak jimat ini. Si Taois tidak berani menunda sedetik pun. Siap barangnya. Segera menyerbu ke ruang tuannya. Peri itu juga hadir. Ketika tuannya melihat pendeta, dia tidak panik. Langsung masuk ke tubuhnya. Kemudian domba-domba itu bertempur sengit dengan pendeta. Bagus sekali. Pedang kayunya juga bisa diisi ulang. Kabel listrik disambar oleh pemiliknya. Kehilangan efeknya. Tidak lama kemudian, Taois tidak bisa melawan. Mungkin. Hanya ada cara itu saja. Terlebih lagi, Taois itu menempelkan 2 jimat menyelinap di kedua sisi kepalanya. Bajingan kau. Masih berani memanggil saya di sana. Baguslah. Ternyata minta tolong. Petir menyambar seluruh ruangan. Peri melihat sesuatu yang salah. Tergesa-gesa menyelinap ke orang lain. Siapa yang mengira itu adalah guru Tao? Angkat kursi dan pukul. Bos yang berdiri di sebelahnya ketakutan dan lari. Dan peri juga terpaksa melarikan diri dari tubuhnya. Si Taois mengambil kesempatan untuk menggunakan 1 tangan untuk menangkapnya. Dia sendiri pingsan karena terlalu banyak kekuatan. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Tentu saja, film ini hanya untuk bersenang-senang. Kisah pendeta itu berpura-pura buta untuk dipijat di awal film. Buat saya bertanya-tanya. Kalian coba tebak. Pemijat benar-benar orang buta?